Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di sepertiga malam ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi hadana lihada. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahillazi hadana lihada linahdiya an hadana Allah. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sepertiga malam ini, ya, tepatnya jam 2.45, Allah telah membangunkan kita, ya. Allah bangunkan saya tadi jam 1, segala puji bagi Allah. Kemudian ke air, wudu dan sebagainya. Lalu sholat, dan alhamdulillah sudah sholat. Dan kita muhasabah cinta, yaitu masih tentang orang-orang yang ditunggu, orang-orang yang dinantikan, orang-orang yang dikangenin, orang-orang yang tunggu oleh surga. Betapa beruntungnya kalau seorang hamba yang dikangenin, ya, dikangenin surga, dirindukan surga. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita sangat kangen sekali, sangat rindu sekali, sangat menginginkan sekali, ya, berharap, penuh harap kepada Allah agar dimasukkan diri kita, kedua orang tua kita, adik kakak kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, cucu-cucu keturunan kita, ya, sahabat kita, teman kita yang baik-baik, ya, yang soleh, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Betapa beruntungnya seorang hamba yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Surga adalah tempat kembali kita. Sebenarnya dia adalah tempat tinggal kita yang awalnya, ya. Kedua orang tua kita pernah tinggal di sana, pernah berbahagia, pernah merasakan kesenangan, ketenangan. Namun kesenangan orang tua kita diusik oleh iblis, setan, laknatullah, ya, dengan membohongi, ya, orang tua kita, sehingga khilaf, lalai, dan akhirnya orang tua kita diusir oleh Allah karena berbuat satu kali kesalahan, yaitu memakan buah khuldi, dan diusir dari surga dengan penuh kehinaan. Namun kedua orang tua kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya tobat, dengan tangisan air mata yang berderai-derai, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi ratusan tahun. Kedua orang tua kita menangis, menyesali semua dosa-dosanya. Adakah penyesalan kita, anak-anaknya, seperti penyesalan kedua orang tua kita yang merasakan, ya, penyesalan yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha, menangis setiap hari kalau kita ingat dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu surga adalah tempat kemuliaan, kebahagiaan, bahagia selamanya, ketenangan, kegembiraan, keriangan, dan kenyamanan. Di dalamnya sangat asri dan nyaman bagi penduduknya. Mereka akan hidup senang, sesenang-senangnya. Mereka di dalamnya akan bahagia, sebahagia-bahagianya. Mereka di dalamnya tenang untuk selamanya. Di dalamnya tidak ada lagi kesusahan, kesulitan. Tidak ada lagi rasa pedih, tidak ada lagi rasa kecewa, menyesal. Tidak ada lagi yang namanya lanjut usia, tua, sakit-sakitan. Tidak ada lagi yang namanya pusing, ya, pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan buang air pun tidak ada di sana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya tidak ada kesusahan sedikit pun. Kesenangan di dalamnya tidak pernah disertai dengan kesusahan. Kalau di sini senang, ada batasnya, ya, diiringi dengan kesusahan. Sedangkan di surga tidak pernah kesenangan diiringi dengan kesusahan. Kedamaian di dalamnya tidak pernah disertai dengan kekecewaan. Benar-benar damai terus. Kejernihan di dalamnya tidak pernah disertai dengan kejenuhan. Jernihnya itu benar-benar jernih, seperti jernihnya air yang
paling jernih di muka bumi. Seperti jernihnya kaca yang baru ya, di antara kaca-kaca yang paling jernih di muka bumi ini. Dan surga lebih jernih dari itu semua. Masya Allah. Saudaraku, betapa bahagianya kita bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya hanya terdapat kenikmatan yang abadi, keabadian yang menyeluruh, keabadian yang total, keabadian yang full, ya. Tidak ada cacat dalam kebahagiaan. Kebaikan yang menyeluruh dan tidak akan berubah dan tidak akan pernah berakhir. Betapa indahnya kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berazamlah kita, bertekadlah kita untuk senantiasa bisa meraihnya, memasukinya. Ya, berjuanglah kita, berazamlah kita ya dengan sungguh-sungguh. Nah, adapun amalan-amalannya yang bisa masuk surga sebagaimana yang beberapa video-videonya, yaitu orang yang senantiasa mau melaksanakan haji karena Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat ya ke masjid ya, menjaga sholatnya 5 waktu di masjid. Kemudian orang yang senantiasa mengucapkan salam, menyebarkan salam. Ya, orang yang menemui pimpinannya, kemudian dinasihati pimpinannya dan dibimbingnya kepada jalan yang benar. Orang yang duduk di rumah tapi tetangganya merasa nyaman dan aman, tidak diganggu olehnya. Kemudian adalah orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Dan pembahasan kita kali ini adalah orang yang mengantar jenazah. Jadi seorang muslim yang ketika ada saudaranya yang dipanggil oleh Allah ya, yaitu meninggal dunia, wafat, maka dia bertakziah ya, mengunjungi saudaranya yang wafat ya, datang kemudian mensolatkannya ya, kalau nggak ada siapapun ya dia memandikan, mensolatkan, kemudian mengantarkan ke kuburnya dan mendoakannya sampai terakhir di penguburannya. Nah, itulah amalan-amalan yang sangat dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Jadi mengantarkan jenazah merupakan perbuatan yang cukup mulia dalam agama. Berapa banyak orang yang berebut untuk memikul jenazah ya, seorang di atas pundaknya ya. Berapa banyak orang yang untuk memikul jenazah seseorang di atas pundaknya. Dia berjalan di depannya atau di belakangnya atau di samping kiri dan kanannya untuk mengantarkan jenazah orang itu dan untuk memohonkan kebaikan dan keteguhan. Jenazah yang diikuti oleh orang banyak pasti doa mereka akan dikabulkan. Apalagi yang nganterin jenazah itu orang-orang beriman, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin saum, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang-orang yang dermawan, orang yang suka donasi, orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa saling nasihat menasihati. Nah, itu doanya mustajab insya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamut wa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fi." Ya, Sahih Muslim nih ya. Tidak seorang muslim pun yang mati kemudian dia disolati oleh sebanyak 40 orang laki-laki ya, dan mereka tidak menyekutukan Allah ya dengan apapun, pasti doa mereka untuknya diterima oleh Allah. Makanya kita perlu tuh komunitas, perlu tuh sebuah tempat tinggal ya, komplek perumahan, klaster ya, orang yang beriman. Harus tuh orang beriman tuh bikin klaster-klaster rumah-rumah orang yang rajin sholat, orang-orang yang pokoknya teman-teman perjuangan lah. Kayak misalnya tuh di Jakarta ada di Iqro Islamic Center Iqro ya, atau di sini dekat komplek Imam Bukhari ini kebanyakan rumah-rumah insya Allah banyakan rata-rata pada sholat di masjid. Nah, itu perlu kalau misalnya ada 40 orang yang soleh-soleh ya, nganterin, beriman, soleh, bertakwa, pada ngaji, nah itu doanya mustajab. Nah, kita butuh lingkungan yang baik-baik. Ayo pengusaha-pengusaha yang punya properti, perumahan ya, bikin klaster-klaster, komplek-komplek yang beriman, orang yang beriman, orang bertakwa, khusus orang beriman ya, orang-orang yang soleh. Nah, itu bismillah. Ayo kalau perlu kita bisnis di situ ya. Insyaallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena itu kita penting membuat suasana, membuat lingkungan yang baik-baik. Nggak ada tuh lingkungan yang anak mudanya mabuk-mabuk. Ya main goncerang-goncereng gitar, nggak baca Quran. Ah, Masya Allah. Indah-indahnya Masya Allah.
Ya, seorang yang mengantarkan jenazah maka akan memperoleh kebaikan ya sebesar gunung. Jadi orang yang ngantarin jenazah tuh mereka akan mendapatkan pahala seperti sebesar gunung. Ya. Dari Al-Bara' Ibnu Ajib menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janajah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratin, wal qiratu mislu ahadin." Maaf, mislu Uhudin maksudnya, mislu Uhudin, sebesar Uhud. Orang yang melihat jenazah orang lain sampai mensolatinya maka dia beri pahala sebesar 1 kirat. Seorang yang melihat jenazah maka sampai menguburkannya, nah maka mendapatkan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Masya Allah, itu ya betapa pentingnya ya. Nah, ini video ke-1, kita lanjutkan di video yang kedua. Bagi yang mau donasi bisa hubungi di nomor saya 0813 1501 3783. Baik donasi Palestina maupun donasi untuk baju layak pakai. Sekali lagi 0813 1501 3783. Terima kasih nih donasinya dari Bu Nining. Kopiahnya mudah-mudahan jadi amal soleh. Jadi kayak Pak Kiai, kayak Pak Ustadz, padahal mau pendosa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan di video berikutnya, di video kedua.